hanal ilma wal ma'rifah wa basarana binuri taufiqi wal hidayah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mab'usu birrahmah wa alihi wa sahbihi al-faizina bifaidanil ma'rifah. Amma ba'du. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ana ingin merefresh dulu apa yang telah kita pelajari sebelumnya gitu kan. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan kulli dan apa yang dimaksud dengan juz'i. Oke. Apa yang dimaksud dengan kulli dan apa yang dimaksudkan dengan juz'i. Kemarin kan juz'i apa? Juz'i itu juz'iyu, juz'iyun contohnya apa? Irma gitu kan. Juz'i ini tuh yang mana ketika makna dari lafaz itu sampai ke dalam akal kita tidak mencegah, akal kita mencegah untuk menggambarkan individu yang lain. Nah, jadi ketika makna irma itu masuk ke dalam akal kita mencegah untuk menggambarkan individu yang lain. Nah, itu. Jadi akal kita udah terfokus pada zat muayyan atau individu tertentu, yaitu si irma, tanpa menggambarkan atau tanpa mendeskripsikan individu-individu yang lain. Itu dia juz'i. Sedangkan kulli, kulli adalah yang kebalikan dari juz'i. Kulli adalah ketika maknanya sampai ke dalam akal kita tidak mencegah untuk menggambarkan individu yang banyak. Contoh, insan, manusia. Ketika makna manusia masuk ke dalam akal kita tidak mencegah untuk menggambarkan individu yang banyak. Karena manusia itu di bawahnya banyak turunannya. Bisa dia Muhammad, Mahmud, Ahmad, Fatimah, dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan individu-individu manusia. Sehingga ketika makna manusia itu masuk ke dalam akal kita, individu-individu itu bisa kita tasawurkan. Nah, ini kan berbeda dengan juz'i tadi. Kita hanya bisa menggambarkan satu individu tertentu. Oke, itu dia perbedaan antara juz'i dan kulli. Kemudian, di pertemuan ini akan kita bahas bagian kulli aja. Juz'inya nggak kita bahas. Karena, ini makanya kulliyatul khams. Ada 5 kulli. Nah, kenapa dibilang khams? Karena ada 5 kulli. Kulliyatul khams ini adalah materi-materi. Kenapa dibahas kulliyatul khams dulu? Baru definisi. Kan di awal kemarin Ana jelaskan, kita udah belajar juga bahwasanya tujuan kita mempelajari mantik ini ada salah satunya untuk bagaimana kita mendefinisikan sesuatu dengan baik dan benar gitu kan. Mendefinisikan sesuatu dengan baik dan benar. Contoh, Ana mau mendefinisikan siapa itu Irma. Irma adalah hayawan natik bitasyakhus. Irma adalah makhluk hidup yang berlogika dengan karakteristiknya, bitasyakhus, dengan karakteristiknya. Nah, makhluk hidup yang berlogika dengan karakteristiknya itu merupakan makna, ya kan? Makna itu merupakan susunan dari susunan dari kulliyatul khams. Jadi hayawan itu kulli, makna universal. Kulli itu bisa dibilang makna universal. Universal itu kan umum, berlaku untuk individu yang banyak kan gitu. Hayawan itu kulli, natik itu kulli gitu. Hayawan itu kulli dan natik itu kulli. Itu kan mana-mana yang mana komponen-komponen itu berasal dari pembahasan kulliyatul khams ini. Nah, makanya kita sebelum kita masuk pembahasan mendefinisikan dengan baik dan benar, itu nanti di akhir perjalanan pada termin tingkat satu ini, sebelum itu kita akan bahas kulliyatul khams. Apa itu kulliyatul khams? Nah, gitu. Karena ada 5, maka disebut dengan kulliyatul khams. Oke, kita langsung ke footnote-nya dulu. Lam yata'arrad al-musannif ila taqsimul kulli bi'tibar nisbatihi ila mahiyah wa nazkuruhu li ahamiyatihi wa yanqasimul kulli bihadzal i'tibar ila dzati wa aradi. Jadi kata di footnote ini dijelaskan bahwasanya pembagian kulli berdasarkan esensinya, berdasarkan masuk atau tidaknya terhadap esensi. Itu. Terbaginya pembagian kulli berdasarkan masuk atau tidaknya terhadap esensi. Terbagi menjadi apa? Zati dan arodi. Ila datiin wa arodin. Apa itu zati dan apa arodi? Nanti kita akan jelaskan. Insya Allah akan jelas atas izin Allah. Oke. Az-zatiu, apa az-zatiu?
huwa ma la yakunu kharijan an mahiyati ma tahtahu min afrodin. Dengan kata lain bisa didefinisikan juga, zati adalah sesuatu, ma itu alladhi kan, ma itu ismul mausulah, bukan nafi kan. Huwaladzi la yakunu kharijan an mahiyati syai'. Jadi sesuatu yang tidak di luar dari esensi. Bisa kita artikan juga sesuatu yang berada di dalam esensi sesuatu. Sesuatu yang berada di dalam esensi sesuatu. Contohnya apa? Itu kan anak udah garisin merah kan. Azat itu ma la yakunu kharijan. Berarti la yakunu kharijan bisa kita artikan ma yakunu dakhilan kan gitu kan. Sesuatu yang merupakan di dalam esensi sesuatu. Dakhil itu kan di dalam. Sesuatu yang merupakan di dalam esensi sesuatu. Oke, mungkin agak membingungkan ya. Cuman kita coba ke contoh yang di baris merah. Di baris yang ada merahnya itu, udah tandanya di baris 1, 2, 3, 4. Baris 4. Mislu hayawan binisbah lil insan. Hayawan binisbah lil insan. Contohnya apa? Hayawan, makhluk hidup, kita sandingkan, kita kaitkan dengan manusia. Makhluk hidup itu merupakan esensi dari manusia. Itu maksudnya. Hayawan binisbah lil insan. Makhluk hidup, hayawan itu merupakan bagian dari sesuatu esensi. Esensinya siapa? Atau hakikatnya siapa? Manusia. Jadi manusia itulah hakikat yang mana di dalam hakikat itu terkandung apa? Kan gini, insan itu apa? Hayawan natik kan? Insan itu hayawan natik. Hayawan berlogika. Hayawan berlogika. Maka natik ataupun hayawan itu merupakan bagian dari esensi manusia, hakikat manusia. Bagian dari hakikat manusia. Kan contohnya mislu hayawan binisbah lil insan, maka hayawan itu merupakan bagian dari manusia. Au natik binisbah lil insan, atau natik itu berlogika, itu berpikir, itu merupakan bagian dari hakikat manusia. Kan merupakan bagian, itu berarti di dalam gitu kan. Sebagaimana udah dijelaskan di awal tadi, zati itu ma la yakunu kharijan, sesuatu yang tidak di luar. Berarti kalau di luar, tidak di luar apa? Berarti dia di dalam, sesuatu yang di dalam hakikat sesuatu. Jadi hayawan dan juga berlogika itu merupakan sesuatu yang berada di dalam hakikat manusia. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kurang jelas? Biar saya ulangi kalau belum paham. Azati. Mungkin sekali lagi, Bang. Oke, sekali lagi ya. Zati itu adalah ma la yakunu kharijan an mahiyati ma tahtahu min afrodi. Jadi singkatnya ma la yakunu kharijan an mahiyatin. Sesuatu yang tidak di luar dari esensi sesuatu. Mahiyah di sini contohnya manusia gitu kan. Sesuatu yang bukan berada di luar esensi sesuatu. Oke. Contohnya apa? Insan hayonatik. Insannya itu mahiyah, esensinya, hakikatnya. Mahiyah itu hakikat bisa juga. Kemudian hayonatik itu merupakan bagian dari manusia. Hayawan dan natik itu merupakan bagian manusia. Yang mana? Bagian terdalam. Bagian di dalam diri manusia. Bagian di dalam diri manusia. Yang mana? Hayawan itu merupakan zatinya manusia. Kemudian natik itu merupakan zatinya manusia. Karena zat itu bagian terdalam dari manusia. Maka hayawan merupakan bagian dari manusia. Kemudian natik juga bagian dari manusia. Belum paham juga? Coba nanti ya kita selesaikan di arodi dulu, nanti baru Anda tanya paham atau tidaknya. Nah, itu zati. Kemudian ada arodi. Tadi kan zati itu sesuatu yang tidak di luar, berarti kan di dalam. Sesuatu itu tidak di luar, berarti kan di dalam. Ini sebenarnya walaupun ada ikhtilaf di sana, ini Anda memudahkan. Tidak di luar itu nggak mesti di dalam sebenarnya. Itu. Tapi tidak di luar sini Anda mentafsirkan di dalam aja biar mempermudah. Oke, berarti kan zati ma la yakunu kharijan, sesuatu yang tidak di luar, berarti kan di dalam gitu kan. Berarti kan di dalam. Sedangkan arodi apa? Huwa makana kharijan, sesuatu yang di luar esensi. Sesuatu yang menjadi di luar esensi. Kharijan an mahiyatin. Contohnya apa? Dohik binisbah lil insan. Dohik binisbah lil insan. Tertawa
tertawa ketika kita hubungkan ke manusia. Jadi al-insanu dohik. Dohik itu bukan bagian dalam dari manusia, tapi dia di luar dari esensi manusia. Oke, tapi dia di luar bagian dari esensi manusia. Oke, nanti mungkin akan terlihat jelas ketika kita akan lanjut di halaman selanjutnya. Nah, sampai sini bisa disimpulkan bahwasanya zat itu sesuatu yang di dalam esensi, sesuatu yang berada di dalam esensi. Sedangkan arodi sesuatu yang di luar dari esensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, gini aja. Tengok, lihat halaman selanjutnya. Kita akan membahas perbedaan antara zati dan arodi. Kan zati itu kan di dalam esensi kan? Arodi itu di luar esensi. Berarti tadi kan di luar esensi. Berarti dohik itu merupakan arodi bagi insan. Karena dohik di luar dari insan. Oke, di sini ada perbedaan antara zati dan arodi. Nah, ada 3, tapi Anda sebutkan salah satunya saja yang mungkin paling mudah. Apa itu? Anda garis bawah situ. Azati la yu'allal bainamal arodi yu'allal. Zati itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sedangkan arodi perlu dipertanyakan. Zati la yu'allal bainamal arodi yu'allal. Zati tidak perlu dipertanyakan lagi, sedangkan arodi perlu dipertanyakan. Maka contohnya apa? Maka fala yuqal, maka tidak bisa dikatakan lima kanal insan natikon. Kenapa manusia itu berlogika? Ya, nggak bisa dipertanyakan lagi karena memang hakikatnya begitu. Karena nanti itu bagian dari manusia. Jadi nggak bisa kita tanya lagi, kenapa manusia berlogika? Ya karena Allah udah ciptakan gitu. Jadi nggak bisa lagi dipertanyakan. Bainama yuqal lima kanal insan dohikan. Akan tapi bisa kita katakan, kenapa manusia tertawa? Akan tapi bisa kita katakan, kenapa manusia tertawa? Bisa kan? Karena kenapa ketika Anda tanya, kenapa manusia bisa tertawa? Ya, karena manusia ketika tertawa itu terhasil karena melihat sesuatu yang aneh. Ketika dia melihat sesuatu yang aneh, maka dia bisa tertawa. Kan bisa dipertanyakan kan? Itu. Dohik itu tadi kan merupakan arodi di luar dari esensi manusia. Itu. Jadi perbedaan antara zati dan arodi, zati itu tidak perlu dipertanyakan, tidak bisa dipertanyakan. Kenapa manusia berlogika? Ya nggak bisa. Karena memang manusia itu diciptakan berlogika. Tapi arodi itu bisa dipertanyakan. Yu'alal. Kenapa manusia itu tertawa? Karena dia melihat sesuatu yang aneh. Sehingga ketika melihat sesuatu yang aneh, dia bisa tertawa. Itulah dia. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti Halo? Ya? hewan natik itu zatnya ada di dalam manusia itu sendiri ya, Ustaz ya? Iya, hayonatik. Tapi kalau insan dohik, dohik itu di luar dari esensi manusia. Karena kenapa? Oh, Karena dohik itu bisa dipertanyakan. Kenapa manusia bisa tertawa? Ya karena melihat sesuatu yang aneh. Ketika sesuatu yang aneh itu berada dalam nampak pada manusia, manusia bisa tertawa. Kan bisa dipertanyakan kan? Nah, berbanding balik dengan tadi, kenapa manusia berlogika? Ya, nggak bisa dipertanyakan. Contoh selain insan, contohnya, contoh, ini kalau kuda. Kuda contohnya. Kuda apa? Hayawan sohil. Hayawan sohil. Kuda itu adalah hayawan sohil. Hayawan sohil itu apa? Makhluk hidup yang bersuara hi. Cuman kuda yang punya suara, secara tabiatnya punya suara begitu. Itu dia di dalam esensi kuda, hayawan sohil. Oke. Kemudian di luar esensinya apa? Berjalan. Berjalan. Kenapa kuda bisa berjalan? Ya karena dia punya kaki dan sebagainya. Nah, berjalan juga bisa di luar dari esensi kita gitu. Oke. Ini sebenarnya ada itu perbedaan lagi. Perbedaannya nggak bisa kita memahami suatu hakikat tanpa zati. Ya kan? Kita nggak bisa memahami manusia kalau kita nggak paham apa itu berlogika. Apa itu makhluk hidup. Nggak bisa kan?
Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan asadul hayawan muftaris itu zati bukan zat? Hayun Muftaris, Asad, iya itu Hmm. zatiatnya, itu bagian di dalam esensi singa. Singa itu adalah hewan buas gitu. Oke, walaupun nanti sebenarnya kalau mau lihat bagian sesuatu atau tidak, antum bisa lihat di kamus. Itu kan Ana bilang kemarin kan kamus itu menjadi barometer, barometer. Karena mendefinisikan sesuatu itu, kata Imam Ghazali, itu perkara yang sulit. Mendefinisikan sesuatu secara hakikatnya itu sangat sulit. Menggunakan bagian terdalam itu sangat sulit. Oke, ada pertanyaan? Ala kulihal, antum tahu itu apa zati, apa itu arodi, itu aja. Kalau masalah contohnya antum bisa tengok di kamus, di yang lainnya gitu. Yang penting, yang penting mantik itu kan mantik itu menjadi kaidah kuliah. Kaidah kuliah itu maksudnya apa? Kaidah universal. Yang mana kaidah ini, contoh, kaidah ini bisa bisa dipraktekkan kepada bagian-bagian runtutan di bawah-bawahnya. Contohnya insan, dohik kepada insan. Apakah ini zati apa arodi? Ini arodi. Katib bagi insan. Apakah ini zati apa arodi? Arodi kan itu. Menulis, penulis. Menulis itu kan bagian di luar dari esensi manusia. Gitu. Oke. Ala kulihal antum paham apa itu zati dan arodi. Zati itu di dalam esensi, sedangkan arodi itu di luar esensi. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau mau mengakitkan pemahaman, boleh ditanya. Mafhum nggak? Kalau mafhum kita lanjut. Berarti sebenarnya kalau memang memang dikaji lagi sebenarnya ada perbedaan banyak ya Zat, ya. Kalau esensi itu ya. Esensi itu satu. Esensi Oh. itu esensi sesuatu itu satu, nggak bisa berbeda-beda. Cuman kan sudut pandang kita kadang manusia memandang ini esensi ini. Kita aja yang mungkin salah dalam memahami esensi. Kayak gini lah orang dalam fikih. Kan banyak mustahil kan. Ada pandangan ini, Hmm. pandangan ini. Yang benar itu satu. Nggak bisa benar itu banyak. Cuman kan dalam fikih kan perbedaan pendapat itu kan itu nggak masalah. Hal yang lumrah kan. Karena kan istihad. Bagian furuknya. Gitu. Tapi esensinya satu. Kan mustahil itu kadang-kadang salah, kadang benar. Kalau salah dapat pahala satu. Kalau benar dapat pahala dua, pahala kebenaran dan pahala istihadnya gitu. Kalau yang salah tadi kan pahala istihadnya. Jadi walaupun eh, pandangan orang itu berbeda-beda tentang hakikat itu tetap satu. Esensinya cuma satu, nggak bisa banyak esensi gitu. Zat maksum. Oke, ada lagi? Mafhum kan? Biar kita lanjut. Maksum besar. Mampu Ustaz, insya Mafhum. Allah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke al-kulli. Al-kulli. Nah, ini bagian. Itu ada dua bagian, cuman Nana pilih yang ini. Nah, kan. Ini kan kita pembahasannya di kulli, kuliatul khams. Nah, kulli itu yang mana ketika maknanya masuk ke dalam akal kita tidak mencegah untuk menggambarkan individu yang banyak. Oke. Contoh tadi, contoh kan kuliah ada yang zati, ada yang arodi. Nah, ini, kuliah ada yang zati dan arodi kan gitu kan. Oke, zati tadi udah menjelaskan sesuatu yang berada di dalam esensi sesuatu. Kemudian arodi adalah sesuatu yang berada di luar esensi sesuatu. Jadi sehingga ketika di luar dari esensi sesuatu itu bisa dipertanyakan. Contohnya apa dohik? Kenapa manusia bisa tertawa gitu? Nah, kalau zati tidak bisa dipertanyakan. Kenapa manusia berlogika? Nggak bisa, karena itu memang hakikatnya begitu, gitu. Nggak bisa dipertanyakan lagi, gitu. Nah, itulah zati dan arodi. Nah, kemudian zati itu ada yang tamamul mahiyah, ada yang juz'ul mahiyah.
zati adalah tamamul mahiyah dan juz'ul mahiyah. Juz'ul mahiyah apa? Contoh, tamamul mahiyah itu adalah ungkapan terhadap esensi. Ungkapan terhadap kesempurnaan esensi. Tamam kan kesempurnaan kan? Tamamul mahiyah itu adalah ungkapan terhadap kesempurnaan esensi. Oke, kita bahas tamamul mahiyah dulu. Tamamul mahiyah. Oke, maka dapat kan zati yang tamamul mahiyah ini? Kita akan bahas zati yang tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah apa? Ungkapan dari kesempurnaan esensi. Oke, kita lihat di sini. Al-insan. Bentar. Zati yang tamamul mahiyah, yang itu kesempurnaan esensi, itu disebut dengan nau. Itu disebut dengan nau. Oke, jadi nau adalah apa kalau ditanya? Nau adalah ibaratun, ungkapan untuk mengungkapkan tamamul mahiyah, untuk mengungkapkan kesempurnaan esensi. Itu dia nau. Maka kita kasih contoh gimana? Al-insan hayawan natik. Al-insan hayawan natik. Maka al-insan itu menjadi nau. Kenapa insan itu menjadi nau? Karena insan mengungkapkan kesempurnaan esensi. Apa kesempurnaan esensinya? Hayawan natik. Jadi ketika kita bilang insan, itu kan di dalam kalimat insan itu mengandung makna hayawan natik. Jadi insan itulah ungkapan untuk mengungkapkan kesempurnaan makna. Kesempurnaan makna apa? Hayawan natik. Mafhum nggak sampai sini? Jadi insannya itu nau. Halo? Paham? Diulang aja kan. Saya agak bingung. Halo? Masih bingung ya? Oke. Kita masuk tamamul mahiyah. Jadi kalau tamamul mahiyah itu apa? Nau. Nau apa? Ibaratun an tamamil mahiyah. Nau adalah ungkapan untuk mengungkapkan kesempurnaan esensi. Jadi contohnya Pak, al-insan. Insan itu naunya. Kan insan itu naunya. Ketika Anda bilang insan itu kan mengandung makna hayonatik. Berarti ketika Anda bilang insan, itu mengungkapkan di dalamnya. Apa itu? Hayawan natik. Hayonatik merupakan kesempurnaan makna dari insan. Gitu. Paham nggak? Al-insan itu nau. Insan itu merupakan ungkapan insan itu merupakan ungkapan untuk mengungkapkan kesempurnaan makna. Kesempurnaan maknanya apa? Hayawan natik. Paham nggak? Halo? Oh, yang jinsum mafaslun itu apa ya? Ini belum kita bahas. Anda mau belum. bahas insannya dulu. Insan itu nau gitu. Jinsun nama faslun belum kita bahas. Kan kita masih di ini zati yang apa tadi? Zati yang tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah itu kan nau. Nah, kita masih di nau. Jinsun faslun belum. Yang terpenting di nau ini paham nggak? Paham lah ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan zati yang tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah itu adalah ungkapan untuk mengungkapkan kesempurnaan makna. Oke. Kemudian zati yang juz'ul mahiyah. Zati kan dibagi di dalam esensi kan, di dalam esensi manusia. Di dalam esensi manusia. Ada yang juz'ul mahiyah yang bagiannya itu umum, juz'un kan umum. Bagian mahiyah yang terletak di dalam esensi tersebut tapi lebih umum. Ada yang sama dia, musawin. Yang lebih umum disebut dengan jinsun, yang musawin itu disebut dengan faslun. Oke, kita lihat bagian yang umum dan bagian yang sama individunya. Umum ini individunya lebih umum gitu. Musawi ini individunya sama. Contoh, kita lihat. Al-insan sama hayonatik. Al-insan hayonatik. Oke. Al-insan hayonatik. Hayawan itu bagian yang lebih umum daripada manusia. Benar nggak? Itu namanya jinsun. Benar nggak? Benar. Karena kan hayawan lebih umum daripada manusia, ya kan? Kan kemarin kita bilang setiap manusia pasti dia hayawan, tapi tidak setiap hayawan dia manusia. Jadi hayawan itu lebih umum kan gitu. Hayawan itu bagian
esensi yang lebih umum daripada manusia. Paham nggak? Paham. Nah, itu bagian yang lebih umum. Kemudian natik. Natik itu faslun, yang merupakan bagian yang sama individunya dengan insan. Sama individunya dengan insan. Individu di manusia sama individu di natik sama nggak? Sama. Insan itu Mahmud, Muhammad. Natik itu berlogika, orang yang berlogika. Kan ada Mahmud, Muhammad, kan individunya sama-sama. Ingat nggak yang tasawi kemarin? Nah, jadi insan sama natik itu tasawi, mutasawiyani. Hayawan sama insan itu apa? Umum wa khusus mutlak. Mafhum nggak? Perlu diulang? Perlu, Ustaz. Ah? Perlu, Ustaz, diulang. Diulang ya. Oke, kita lihat. Nah, tadi kan zati, bagian terdalam, bagian di dalam esensi. Nah, ada yang bagiannya secara umum, juz'ul mahiyah itu lebih umum, a'am. Ada yang bagiannya itu sama, musawi, tasawi. Musawi. Nah, contohnya kita, kalau yang lebih umum disebut jinsun, itu kan? Jinsun. Nah, kemudian kalau bagiannya sama, itu disebut dengan faslun. Oke, kita lihat contohnya. Nah, kan kita masuk ke bagiannya kan. Hayawan itu bagian yang lebih umum daripada manusia. Hayawan itu merupakan bagian yang lebih umum daripada manusia. Benar nggak? Benar? Benar, benar. Benar kan? Karena setiap manusia itu hayawan, tapi tidak setiap hayawan itu manusia. Jadi hayawan itu lebih umum daripada manusia. Nah, itu bagian lebih umum daripada manusia. Sedangkan natik, bagian yang mana sama dengan manusia dalam individunya. Sama dengan manusia dalam individunya. Nah, individu natik apa? Orang yang berlogika. Ada Muhammad, Mahmud, dan semua manusia, dan semua yang berlogika. Sedangkan insan, individu siapa? Muhammad, Mahmud, dan semua. Kan antara individu insan dan individu natik, kan sama, huwa-huwa. Dia juga. Nah, ini kan kemarin hubungannya apa? Antara insan dan natik. Hubungannya at-tasawi, mutasawiyani. Nah, sedangkan hubungan antara insan dan hayawan, umum wa khusus mutlak. Itu yang kemarin. Oke, nah, jadi kenapa natik itu bagiannya individunya sama dengan manusia? Karena individu natik dia adalah individu manusia gitu juga. Tapi kan beda kalau hayawan. Hayawan kan individunya ada manusia, tapi nggak semuanya gitu. Sedangkan setiap individu manusia itu pasti individu hayawan kan gitu. Nah, individu hayawan nggak semuanya individu manusia. Nah, tapi setiap individu manusia itu pasti individu hayawan. Oke, ada pertanyaan lagi? Mana yang kurang jelas? Halo? Kalau belum jelas, bilang aja. Jangan takut-takut. Nggak dimakan. Halo? Jelas, Kalau mafhum, mafhum. kalau selain insan ada nggak kira-kira? Insan. Udah kita pakai contoh insan aja. Kalau selain insan, kalau ini paham, insya Allah yang lain pasti paham. Ya, contoh asad, ya kan? Hayawan. Contohnya kalau asad bisa, kemudian siapa lagi? Kuda. Kuda, alfaros, hayawan sohil. Kuda adalah hayawan sohil. Berarti hayawan itu bagian lebih umum kan? Sedangkan sohil sama dia. Kalau di mantik itu contohnya itu aja. Oh, kalau di sini dia tengok nih. Al-asad tuh hayawan zair. Zair tuh yang suaranya wow gitu ya. Wow. Nah, kalau insan tuh hayawan natik. Kalau muftaris itu kan ya karena muftaris kan lebih umum juga kan. Hewan buas. Kayak kucing, apa kucing? Hewan ya ma'ayamu, mau. Nah, kan bahasa. Iya benar. Bahasa meong itu ma'ayamu. Mau. Meow.
mak, mak. Yes, Nah, itu dia. Mafhum. Apa? Nah, itu dia juz'ul mahiyah. Kemudian ada yang kuli, dia arodi. Nah, arodi tadi apa? Di luar dari esensinya. Di luar dari tadi kan di dalam esensi zati. Jadi ketika Ana bilang, kenapa kucing itu makhluk hidup yang bermeong? Ya nggak bisa dipertanyakan lagi. Memang kayak gitu esensinya. Gitu. Nah, itu tadi kan. Sekarang arodi. Nah, hal yang bisa dipertanyakan yang merupakan di luar dari esensi. Ada dua dia. Khosun bil mahiyah, khusus untuk untuk esensi tersebut. Khusus untuk esensi tersebut. Khusus untuk esensi tersebut. Ah, ini disebut dengan khosoh. Itu disebut dengan khosoh. Oke? Khusus untuk esensi tersebut. Contohnya apa? Dohik atau katib. Katib lah. Katib, penulis. Penulis itu atau dohik lah, tertawa itu perkara yang di luar dari esensi manusia sehingga bisa dipertanyakan, dan juga dohik itu merupakan apa? Di luar dari esensi manusia, gitu kan? Dan dia khusus untuk esensi manusia, khosun bil mahiyah, khusus untuk esensi Ya, manusia. Nah, dohik nggak dijumpai di manusia. yang lain, di selain manusia. Terus nanti bilang, Ustaz, ini monyet tertawa juga ya. Monyet tertawanya itu bukan karena dia berlogika. Nah, tertawa kita itu karena berlogika. Kayak gini lah, tertawa itu kan karena kita Ya, melihat sesuatu yang aneh kan gitu kan. Contoh, kita kan tertawa itu karena melihat sesuatu yang aneh, sehingga lucu gitu. Aneh itu kan karena berbentrokan dengan adat kebiasaan. Contoh gini, ketika ada orang keluar telanjang, kan itu melawan adat kebiasaan. Pasti kita agak tertawa sedikit kan. Tertawa ini nggak mesti terbahak-bahak. Bisa dalam hati aja tertawa. Itu dia tertawa. Nah, ketika ada orang keluar telanjang, yang dia bukan orang gila, tapi keluar telanjang, kan aneh. Kan ketawa kita kan. Nah, itu karena dia ya, bentrokan dengan keadaan. Coba kalau monyet, ada orang keluar telanjang, apakah tertawa? Enggak, enggak. karena dia nggak berlogika gitu. Ya, Dia itu tertawa bukan karena berlogika kalau monyet gitu. Ah, itu tertawa itu khusus untuk esensi manusia, tapi di luar dari esensi manusia, sehingga bisa dipertanyakan kenapa manusia bisa tertawa, kan itu. Itu khusus untuk manusia, namanya khosoh. Sedangkan arodi amun yashmaluha wa ghairuha. Ini lebih umum. Arod am namanya. Ini arod am. Arod am namanya. Yang lebih umum. Contohnya apa? Berjalan. Berjalan itu lebih umum dari manusia, lebih umum binisbah di manusia. Karena berjalan nggak cuma khusus untuk manusia, bisa kambing, kuda, ya kan, lembu dan sebagainya. Semua hewan itu berjalan gitu. Makanya amun yashmaluha wa ghairuha. Nah, umum mencakup esensi sesuatu dan selain dari esensi tersebut. Makanya ini disebut dengan arad am. Oke, untuk lebih jelasnya tidak. Maka al-insan, nah, al-insan itu dohik masin, dohik itu tertawa, masin itu berjalan. Dohik itu khosoh untuk insan. Dohik itu khusus bagi manusia, tapi di luar dari esensi manusia gitu. Kemudian masin itu lebih umum dari manusia, lebih umum kalau kita hubungkan ke manusia, karena masin itu nggak mesti manusia. Nah, kemudian masin itu di luar dari esensi manusia. Oke, di luar dari esensi manusia. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Mafhum? Ayo bersuara. mafhum, Zat, mafhum. Mafhum kan? Oke. Kita lanjut. Berarti bisa kita simpulkan tadi apa? Kuliatul khoms itu, kuli itu ada 5. Apa aja? Pertama apa? Naun. Oke. Pertama naun. Kuli itu ada 5. Namanya kuliatul khoms. Naun al-insanu, itu naun. Itu kuli pertama. Kemudian jinsun, itu kuli kedua. Faslun, kuli ketiga. Kemudian khosoh, itu kuli keempat.
arot am itu kuli ke-5. Nah, kan semuanya bersifat kuli. Semuanya bersifat kuli. Semuanya bersifat al-kulli. Nah, oke. Itu dia. Oke, sekarang kita masuk penjelasan selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, bagan ini bagan yang mempermudah kita untuk memahami jinsun dan juga memahami naun. Oke, memahami jinsun dan juga memahami naun. Oke. Jadi paling atas itu jauhar. Kita secara harfiahkan, kita dekatkanlah, pendekatannya itu atom, bagian terkecil dari alam semesta ini, jauhar. Oke, tubuh anak ini kan terbentuk kan, berbentuk kan, tubuh anak, tubuh antum kan berbentuk kan. Bentuk ini merupakan susunan dari atom-atom. Nah, itu pendekatannya. Bentuk ini tersusun dari atom-atom, itulah pendekatannya. Oke. Bentuk ini tersusun dari atom-atom, itulah pendekatannya. Jadi jauhar itu bagian terkecil yang nggak bisa dibagi lagi. Itu bisa dikatakan jauhar fard. Oke. Bagian terkecil yang nggak bisa dibagi lagi, paling kecil gitu. Nah, kemudian di jauhar, bawahnya apa? Jauhar madi. Jauhar madi itu jauhar yang bermateri atau jauhar yang tersusun dari beberapa materi sehingga disebut dengan jismun. Jismun itu kan berbentuk. Tubuh kita ini kan berbentuk kan? Nah, berbentuk ini itu karena tersusun dari jauhar, banyak jauhar tadi. Oke. Nah, kemudian ada yang jauhar ghairu madi, jauhar yang tidak bermateri. Seperti jiwa, ruh. Ruh antum bermateri enggak? Enggak. Bermateri itu yang bisa, yang diindra. Nah, bisa kita lihat, kita tengok berbentuk. Bermateri itu yang berbentuk. Seperti jiwa. Jiwa itu tidak berbentuk gitu. Ghairu madi. Nah, oke. Itu ada yang jauhar madi, wahwal jismu. Oke. Nah, kita fokusnya di merah dulu ya. Yang kuning biru itu nanti. Nah, kemudian di bawah jauhar madi atau jism, di bawah jism itu ada jismun nami. Nah, jism itu tadi kan lebih umum. Jismun kan berbentuk. Berbentuk itu ada yang berbentuk dia bisa bertumbuh, nami, berbentuk yang bisa bertumbuh. Contohnya apa? Kita, manusia, kita kan berbentuk. Kan kita bisa tumbuh lebih besar gitu. Nah, ada yang jismun ghairu nami. Jism, tapi dia tidak tumbuh seperti jamad, benda mati. Kan berbentuk kan benda mati kan? Apakah benda mati bisa tumbuh? Enggak, gitu-gitu aja dia. Gitu. Oke, itu jismun nami. Kemudian di jismun nami ada turunan lagi. Apa? Ada yang nami hasas. Ada yang dia tumbuh dan bisa dapat mengindra. Hasas itu bisa mengindra. Oke. Oke, hasas itu bisa mengindra. Nah, jadi jismun nami, nami itu ada yang bisa tumbuh, ada yang hasas. Hasas itu bisa mengindra. Nah, panca indera kan ada 5. Ada yang bilang 6. Oke, hasas. Itu bisa mengindra. Kemudian ada yang nami bisa bertumbuh, cuman dia nggak bisa mengindra. Contohnya apa? Nabat, tumbuhan. Tumbuhan itu bisa tumbuh, tapi dia nggak bisa mengindra, nggak bisa melihat, seperti kita melihat, merasakan, gitu, menyium bau dan lain sebagainya. Itu nabat, tumbuhan. Oke, itu yang nami hasas yang bisa tumbuh dan mengindra itu disebut dengan wahwal hayawan. Disebut dengan hayawan. Hayawan disebut dengan hewan, gitu kan. Hewan di sini dalam hewan di sini dalam apa ya? Dalam mantik bukan hewan binatang ya. Dalam mantik hewan itu lebih umum, bisa masuk situ manusia gitu. Jadi hewan itu
bukan binatang seperti yang dibahasakan Indonesia. Kalau hewan itu kan binatang gitu. Kalau hewan di bahasa Arab itu mencakup manusia. Oke. Kemudian di bawah hewan ada hasas, natik. Nah, di bawah hewan ada yang natik. Yang natik itu adalah manusia. Wahwal insan. Ada yang hasas ghairu natik, yang bisa mengindra tapi tidak berlogika. Maka itu ya selain manusia, kambing, lembu, kuda, kan tidak berlogika, banyak gitu. Nah, kemudian di bawah natik ada Muhammad, ada di bawah insan, di bawah manusia ada Muhammad, ada Ahmad, ada Fatimah dan ada Zainab. Itu merupakan individu-individu dari manusia. Oke, sampai sini pemetaannya ada perlu dipertanyakan sebelum kita lanjut. Halo, halo, Mafhum, Ustaz. halo. Maaf Om ya. Nah, oke. Itulah pemetaannya. Nah, kemudian dari pemetaan ini, dari bagian ini bisa kita pahami mana jinsun, mana naun. Oke. Nah, jinsun. Nah, jinsun itu ada 3. Ada jinsul ajenas, itu jinsul paling ujung. Paling ujung dia, jinsul ajenas yang kuning. Nah, kita sekarang pembahas yang ada garisin kuning. Jinsun itu terbagi menjadi 3. Ada jinsul ajenas, jinsun yang paling ujung itu apa? Jauhar. Jinsun yang paling ujung itu adalah jauhar. Kemudian ada jinsun mutawasid. Jinsun mutawasid apa? Jismun. Oke, jinsun mutawasid itu ada 2. Dia jismun dan jismun nami. Kita kembali ke jinsun ajenas tadi. Jinsun paling ujung. Definisinya yang mana di atasnya tidak ada jinsun lagi, tapi di bawahnya banyak jinsun. Itulah jinsul ajenas. Di atas jauhar ada jinsun nggak? Nggak ada. Karena jauhar itu paling ujung. Tapi di bawahnya ada ajenas. Itulah jinsul ajenas. Di atasnya tidak ada jinsun, tapi di bawahnya banyak ajenas. Banyak jinsun. Itulah jinsul ajenas. Sedangkan jinsun mutawasid, nah itu di atasnya ada jinsun, di bawahnya ada jinsun. Itulah jinsun mutawasid. Di tengah-tengah dia. Nah, maka jismun dan juga jismunami itu jinsun mutawasid. Karena jismunami juga dia jinsun mutawasid karena di atasnya ada jinsun, di bawahnya ada jinsun. Oke. Kemudian hayawan itu jinsun safil. Jinsun safil. Jinsun paling bawah. Kenapa jinsun paling bawah? Karena di bawahnya tidak ada jinsun, tapi di atasnya banyak jinsun. Di bawahnya tidak ada jinsun, tapi di atasnya ada jinsun. Oke? Oke. Kenapa di bawahnya tidak ada jinsun? Lihat, di bawah hewan apa? Insan. Insan itu jinsun atau naun? Anda tanya. Naun kan, insan kan yang kita jelaskan tadi, insan itu naun. Naun. Naun kan? Berarti kan di bawah Ya. jinsun safil, yaitu hayawan, di bawahnya bukan jinsun, tapi si nau. Oke? Di garis yang kuning, perihal jinsun, paham nggak? Pembagiannya. Kenapa jinsul disebut dengan jinsul ajenas? Kenapa disebut dengan jinsun mutawasid? Kenapa disebut dengan jinsun safil? Jinsun safil itu paling bawah. Jadi di bawahnya nggak ada jinsun lagi, tapi di atasnya banyak jinsun. Kalau bedanya yang jinsun mutawasid yang pertama dengan yang jinsun mutawasid au nauin mutawasid itu benar. Kan ada 2 tuh mutawasitnya tuh. Yang mana? Yang jinsun mutawasid kan ada 2 tuh, Sat. Nah, itu Ya. bedanya apa, Sat? Yang jinsun mutawasid yang mana nih? Jismun sama jismun nami. Kan gua sama-sama mutawasid, Sat. Kalau jismun kan yang atas jismun aja itu kan lebih umum karena jismun aja ada yang nami, ada yang goiru nami kan itu kan. Jismun nami yang jismun mutawasid yang kedua ini itu lebih khusus.
Karena gini, setiap yang nami, setiap jismun nami pasti dia jismun. Gitu. Setiap yang tumbuh pasti dia berbentuk. Tapi Bentuk. tidak setiap yang berbentuk itu tumbuh. Paham nggak? Aku ya. Nggak paham kan? Nah, jadi jauhar itu lebih umum, jauhar itu lebih umum dari bawahnya. Kemudian jismun itu lebih umum daripada bawahnya. Kemudian nami lebih umum daripada bawahnya gitu. Hayawan lebih umum daripada bawahnya gitu. Oke. Nah, kita di jinsun paham kan? Ada pertanyaan lagi? Mafhum? Mafhum, insyaallah. Oke, kita masuk ke naun. Nah, naun itu ada 3 juga. Naun ali, naun paling ujung. Naun paling ujung. Nah, naun paling ujung itu letaknya di jismun, bukan di jauhar. Naun paling ujung itu letaknya di jismun. Karena nau ini di bawah jinsun, itu intinya. Nau di bawah jinsun. Jinsun kemudian nau. Genus kemudian di bawahnya nau. Nau ini di bawah jinsun. Berarti jinsul ajenas itu bukan nau. Karena kan nau itu harus di bawah jinsun kan? Karena kalau kita bilang jauhar itu nau, pasti di atasnya ada jinsun lagi kan gitu kan? Maka nau paling tinggi itu di jismun. Karena nau itu harus di bawah jinsun gitu. Oke, kita pembahasan yang di tinta warna biru. Oke, jismun itu naun ali. Kemudian jismun nami itu naun mutawasid. Naun mutawasid. Oke, naun mutawasid. Karena itu tadi sama juga, karena di atasnya ada nau, di bawahnya ada nau. Itu yang hayawan naun mutawasid. Kemudian naul anwa itu naun paling bawah. Kenapa? Karena di bawahnya nggak ada naul lagi. Karena di bawahnya adanya apa? Muhammad, Ahmad, Fatimah, dan Zainab. Itulah di bawah dari nau. Oke, mafhum? Berarti tadi jinsun itu lebih tinggi gitu ya Sat, ya, daripada nau itu sendiri ya Sat? Iya, iya. Jadi jismun itu bisa menjadi jinsun mutawasid dan bisa jadi naun ali gitu. Nah, jismun nami bisa jadi jismun mutawasid dan juga nau mutawasid gitu. Oke, mafhum? Oke, kita lanjut lah ya. Sekarang ke pembahasan. Berarti kita simpulkan tadi apa? Jinsun terbagi menjadi 3. Apa? Jinsun ajenas. Jinsul ajenas itu sama dengan jinsun ba'id. Kan paling ujung kan? Jinsun ba'id, paling ujung. Jinsun koribnya hayawan. Atau jinsun safil, paling rendah. Korib. Oke. Mana tadi? Itu tadi kan. Jinsul ajenas itu sama dengan jinsun ba'id. Paling ujung dia, paling jauh. Sedangkan yang jinsun safil ini, jinsun safil itu disebut dengan jinsun korib, paling dekat gitu. Koribun safil sama dia. Oke, kita masuk ke sekarang. Itu kan udah kita bisa mengetahui ya, pembagian jinsun dan juga pembagian faslun. Sekarang kita tadi pembagian jinsun dan pembagian naun. Kita sekarang masuk ke pembagian faslun. Oke. Kita masuk ke pembagian faslun. Yang qasimul faslu idalu hizobil kias ila nau'ihi musawi lahu kismani. Jadi fasl itu ada 2. Ada faslun qarib dan faslun ba'id. Kalau tadi kan ada faslun jinsun mutawasid. Kalau ini faslun qarib dan faslun ba'id. Apa itu faslun qarib? Oke. Faslun qarib kita fa idalu hizo bil kias ila nau'ihi al musawi lahu, maka qila lahu faslul qarib. Jadi faslul qarib itu adalah ketika diperhatikan dan dikaitkan dengan nau yang sama dengannya. Nau yang sama dengannya. Musawi. Musawi kan kalau ingat, kalau musawi itu identik dengan individunya sama. Individunya sama. Oke, maka disebut dengan faslul qarib. Contohnya Pak, kan natik binisbati ilal insan. Natik
maka natik itu faslun qorib bagi manusia. Oke, kita lihat. Nah, al-insan itu natik. Oke, kita sama-sama kita ketahui tadi insan itu adalah naun kan? Nah, ini yang ada tuh Ana tulis ini. Insan itu adalah naun kan? Oke, natik itu faslun qoribnya. Karena kenapa? Natik kalau kita hubungkan dengan manusia, individunya, individu manusia dengan individu natik kan sama, huwa kan gitu. Maka natik merupakan faslun qorib bagi manusia. Nah, tadi kan faidalu hizobil kias ila nau'ihi al-musawi. Antara natik dan insan kan individunya sama. Nah, kalau natik itu kita hubungkan kepada nau'nya, nau yang musawi, nau'nya yang sama dia, individunya, maka disebut dengan faslun qorib. Maka natik itu posisinya sini sebagai faslun qorib. Mafhum nggak? Mafhum ya? Oke. Itu dia al-insan itu natik. Itu dia faslun qorib. Nah, ini faslun qorib. Sedangkan kemudian wa idza luhiza, di baris kedua ini. Wa idza luhiza bil qiyas. Bentar. Nah, baris keduanya apa? Wa idza luhiza bil qiyas ila naw alladhi tahtahu naw. Kalaulah fasal itu dikaitkan kepada naw yang mana di bawahnya ada naw. Kalaulah fasal itu dikaitkan kepada naw di bawahnya, maka disebut dengan faslun ba'in. Kalaulah fasal itu dikaitkan dengan naw di bawahnya, an-naw alladzi tatahu, maka disebut dengan faslun ba'in. Seperti apa? Kal hasas binisbah ilal insan. Hasas binisbah ilal insan. Mengindra kita hubungkan kepada manusia. Oke, indra itu fasal bagi hayawan. Kan? Mengindra itu adalah hal yang membedakan bagi bagi hayawan dan selain hayawan. Selain hayawan apa? Nabat, tumbuhan. Tumbuhan itu nggak bisa mengindra, kan gitu kan? Maka jikalau kita lihat katanya kan. Oke, ini katanya kita lihat yang tinta merah sekarang. Al hayawan itu hasas. Hayawan itu hasas. Hasas itu kalau binisbah kepada hayawan itu dia faslun qorib. Paham nggak? Kalau dia dinisbahkan kepada hayawan, dia faslun qorib. Kalau ini diginikan, itu faslun qorib. Itu faslun qorib. Oke? Kalau hasas ke hayawan, itu faslun qorib. Karena individu hayawan dan individu hasas itu sama. Tapi, kan ini kita bicara faslun ba'id kan. Kalau hasas itu disandingkan kepada insan, maka dia itu faslun ba'id. Faslun ba'id. Kan tadi kan kalau fasal itu disandingkan kepada nau di bawahnya kan gitu kan. Insan kan nau di bawah hayawan. Maka hasas itu menjadi faslun ba'id bagi si insan. Karena insan faslun qoribnya siapa? Apa? Natik. Maka hasas itu faslun yang ba'idnya. Mafhum nggak? Halo? Halo? Langsung diulang pertemuan. Apa? Minta diulang pertemuan. Yang mana? Yang ini, yang baitnya itu. Yang mana? Yang faslun baitnya. Ba'id. Oke. Nah, kalau faslun ba'id, ketika faslun itu dihubungkan ke nau di bawahnya. Dihubungkan kepada nau di bawahnya. Oke, hayawan itu kan ada yang goiru insan dan insan. Berarti insan itu nau bagi si hayawan kan gitu kan? Macam dari hayawan. Hayawan hasas itu merupakan faslun qorib bagi hayawan. Faslun qorib bagi hayawan. Sedangkan kalau hasas itu dihubungkan kepada insan, hasas itu dihubungkan kepada insan, maka disebut dengan faslun ba'id. Kan tadi apa? Ketika faslun itu, hasan ini kan fasal. Ketika fasal itu dihubungkan kepada nau di bawahnya, maka itu faslun ba'id. Oke? Kan gini, setiap manusia pasti hasas, pasti mengindra.
Tapi tidak setiap yang mengindra itu pasti manusia, kan gitu kan? Kan ini umum khusus mutlak. Tapi kalau yang insan fasul qorib tadi, insan sama natik, kan sama individunya. Individu insan Muhammad, Mahmud, dan sebagainya. Natik, Muhammad, Mahmud, dan sebagainya. Kan sama. Sedangkan individu hasas dan antara individu hasas dan insan, itu umum khusus mutlak. Setiap individu insan, pasti individu hasas. Tapi tidak setiap individu hasas itu merupakan manusia. Karena ada yang mengindra, tapi bukan manusia. Contohnya apa? Kambing. Kan bisa mengindra dia. Oke, mafhum nggak? Mafhum. Oke, di sini kita bisa simpulkan bahwasanya faslun itu ada dua, faslun qorib dan faslun ba'id. Nah, tadi kan jinsun ada jinsun ba'id, kemudian mutawasid, kemudian jinsun qorib. Nah, faslun juga ada faslun qorib dan faslun ba'id. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke al-mu'arrif. Al-mu'arrif itu mendefinisikan. Ini tujuan mempelajari tasawur. Pendefinisian. Al-mu'arrif wa aqsamuhu. Mendefinisikan dan juga bagian-bagiannya. Apa aja bagian-bagiannya? Maka kita bahas di sini. Apa sebelum itu? Al-qaulu syarih. Dapat? Qaulu syarih itu nama lain dari mu'arrif. At-ta'rif. Ta'rif nama lainnya qaulu syarih. Nah, dan juga mu'arrif. Nah, kan mu'arrifun, qaulu syarih, qaulun syarih, sama at-ta'rif itu sama. Sama. Oke, maka di sini definisinya apa? Mu'arrifu syai'. Definisi sesuatu adalah ma yuqalu alaih, sesuatu yang menjadi penjelas atas sesuatu yang dijelaskan. Kan mendefinisikan, definisi itu kan sesuatu yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang didefinisikan kan. Contoh Ana bilang kemarin apa? Kalimat yang nggak antum ketahui contohnya apa ya? Kemarin kita kasih contoh apa yang nggak antum ketahui kalimat kata-kata. Waih, Ustaz. Waih. Nah, waih itu kan sesuatu yang perlu didefinisikan kan? Itu mu'arrafun, sesuatu yang perlu didefinisikan. Apa? Sesuatu yang mendefinisikan itu mu'arrifun. Mu'arrifun. Yang mendefinisikan siapa? Waih. Apa? Waih adalah air, zat yang bisa diminum. Zat yang bisa diminum itu adalah sesuatu yang mendefinisikan sesuatu yang didefinisikan. Paham nggak? Jadi zat yang bisa diminum itu adalah yang menjadi penjelas bagi si waih. Yang mana waih itu yang didefinisikan. Ma yuqalu alaihi. Oke. Li ifadati tasawur, katanya. Ai ala syai' li ifadati tasawur. Untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan. Nah, gitu. Itu singkatnya. Oke, itulah definisi. Kemudian definisi itu ada syaratnya. Syurutut ta'rif. Syarat untuk mendefinisikan. Jadi kita nggak bisa ngasal aja mendefinisikan gitu. Kan gunanya ilmu mantik itu untuk mengetahui definisi ini rusak atau benar. Definisi ini bagus atau enggak gitu. Karena semua di fan ilmu pasti diawali dengan mendefinisikan kan. Maka ketika mendefinisikan, seseorang mendefinisikan ilmu, ilmu yang didefinisikan benar nggak gitu. Maka harus ada syarat-syaratnya. Nah, kita masuk syurutut ta'rif. Syarat-syarat mendefinisikan. Yushtaratu an yakunal mu'arrif musawiyan. Oke, kalau ingat, kalau kata-kata musawi berarti individu ini sama dengan individu ini kan gitu kan. Individu ini sama dengan individu ini. Syarat pertama, yushtaratu ayakunal mu'arrif musawiyan lil mu'arraf. Yushtaratu ayakunal mu'arrif, hal yang mendefinisikan itu sama individunya dengan hal yang didefinisikan. Oke, itu syarat pertama.
Oke, kita lihat di coretan Nana di dekat footnote nih. Nah, ini al-insan hayonatik. Al-insan hayawan natik. Nah, maka al-insan itu, misalnya ada orang nggak tahu apa itu manusia, hakikatnya manusia. Nah, maka al-insan itu al-mu'arrafu, sesuatu yang didefinisikan. Oke, sesuatu yang didefinisikan. Sedangkan hayawanatik itu menjadi al-mu'arrifu, sesuatu yang mendefinisikan ya hal yang didefinisikan, yaitu insan, manusia. Oke. Nah, cara pertama apa tadi? Yusyaratu an yakunal mu'arrif musawiyan dil mu'arraf. Kalau musawiyan berarti kan individu ini sama dengan individu ini. Tengok, individu insan itu Muhammad, Ahmad, dan lain sebagainya. Individu hayunatik Muhammad, Ahmad. Kan individu insan dan individu hayunatik huwa kan, dia juga kan, gitu. Itu syarat pertama. Mafhum nggak? Mafhum? Oke. Itu syarat pertama. Kemudian ada syarat kedua. Syarat kedua apa? Wa kadza yushtaratu an yakuna ajla wa awdah minal mu'arraf. Mu'arraf. Oke, mu'arraf tadi kan sesuatu yang didefinisikan kan. Jadi, syarat kedua, definisi harus lebih jelas daripada yang didefinisikan. Kenapa harus lebih jelas? Ya kan kita nggak tahu yang didefinisikan, maka harus lebih jelas pendefinisiannya kan. Kalau dia mendefinisikan sesuatu yang tidak jelas, yang didefinisikan tidak akan tahu. Gitu. Paham nggak? Contoh Anda bilang, contohnya Anda bilang, yang nggak jelas dia. Contohnya yang kurang jelas. Contoh, Anda definisikan manusia itu dengan makhluk hidup. Makhluk hidup. Kan kurang jelas kan? Ya kan? Contoh Anda bilang gini. Kurang jelas kan? Contoh Anda bilang, waih. Anda definisikan wedang. Mungkin ada yang nggak tahu arti wedang. Jadi nggak lebih jelas arti waih itu jadinya. Ya kan? Sedangkan wedang itu bahasa Jawa dari air. Kan mungkin ada beberapa yang nggak tahu arti wedang. Jadi wedang itu sesuatu yang nggak menjadi penjelas bagi si waih. Jadi yang lebih jelas itu apa? Waih adalah air zat yang bisa diminum. Kan gitu kan? Paham nggak? Mafhum, Ustaz, mafhum. Mafhum. Oke, wa kadza ayusyartu ayakuna ajla wa awdah minal mu'arraf. Itu syarat dari definisi. Nah, dua itu cukup. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, aqsamu ta'rif. Oke. Nah, ini terakhir. Pembagian dari definisi. Nah, fal mu'arrif, nah, yang mendefinisikan itu terbagi menjadi fal mu'arrif, at-ta'rif, qaulu syarih sama ya. Nah, al mu'arrif yang mendefinisikan itu yang menjadi definisi itu terbagi menjadi 4, arba'atu aqsam. Ada 4 macam. Apa? Al-awwal al-haddut tam. Al-haddut tam. Nah, definisi yang pertama namanya apa? Al-haddut tam. Haddut itu apa? Bil sesuatu yang tersusun dengan sesuatu yang tersusun fasal dan jinsun tak dua-duanya qariba ini. Sesuatu yang tersusun dari jinsun dan fasal qariba ini. Oke, contoh insan. Insan jinsun qaribnya apa? Insan jinsun qaribnya apa? Natikun. Insan. Natikun. Natik bukan jinsun, faslun itu. Oh. Kan faslun kan hal yang membedakan. Hayawan. Nah, tadi kan di bagian yang tadi, nah, insan jinsun qaribnya itu adalah si hayawan. Berarti hayawan plus faslun qaribnya apa? Natik. Ya kan? Karena natik individunya sama dengan si insan. Oke? Jadi insan hayawanatik. Oke, di footnote ini tinggal.
at-ta'rif bil haditam katanya huwa ta'rif dalun ala mahitil mu'arraf. Oke. Contohnya apa? Misalu al-insan hayun mufakir. Mufakir itu sama dengan natik. Hewan yang berlogika. Oke. Insan adalah hewan mufakir. Ini hatam. Hayawan itu merupakan jinsun qarib bagi si insan. Sedangkan mufakir itu adalah faslun qarib. Karena mufakir itu lebih karena mufakir individunya sama dengan individu manusia insan. Sedangkan hayawan itu jinsun. Jinsun itu kan lebih umum kan daripada insan. Insan itu kan nau, gitu kan. Maka insan itu menjadi apa? Menjadi nau, kemudian hayawan itu menjadi jinsun. Karena setiap manusia pasti hayawan, tapi tidak setiap hayawan itu pasti manusia. Itulah dia hadutam. Tersusun dari jinsun qarib dan faslun qarib. Oke. Kemudian kedua, asani al-haddun nakis. Tadi kan haddutam. Sekarang haddun nakis. Apa itu haddun nakis? Sesuatu yang tersusun dari faslun qarib saja, faslun qarib aja, atau bihi, atau bil fasli qarib dengan jinsun ba'id. Oke. Jinsun ba'id. Contoh kalau manusia, maka manusia didefinisikan natik aja. Maka itu haddud nakis karena dia tidak menyertai apa? Jinsun qarib. Paham nggak? An-natik saja. An-natik saja atau mufakir saja. Karena dia tidak menyertai jinsun qarib. Bil fasli qarib wahdahu. Atau bil fasli qarib bihi. Itu kembali kepada fasli qarib ya. Atau dengan faslul qarib dan ditambahkan jinsun ba'id. Contohnya apa? Al-insan, insan jinsun ba'idnya apa? Jauhar, kan paling ujung kan jinsun ba'id. Al-insan itu jauhar natik. Itu haddun nakis. Al-insan jauhar natik. Kalau hayawan natik itu haddutam. Karena dia jinsun qarib. Jinsun ba'id jauhar natik itu haddun nakis. Oke? Oke, itu dia. Kemudian asalisu ar-rasmutam. Ar-rasmutam itu adalah wahwa bil khosoh wahdah. Definisi dengan khosoh saja wal jinsul qarib. Bukan dengan bentar. Bukan dengan khosoh saja, tapi rasmutam itu gabungan, tersusun. Tersusun dari khosoh dan jinsul qarib. Rasmutam itu tersusun dari khosoh dan jinsun qarib. Contohnya apa? Jinsun qarib apa contohnya? Hayawan binisbah insan. Berarti insan hayawan dohik. Karena dohik khusus untuk insan. Dohik adalah khusus untuk insan. Kemudian hayawan di situ menjadi jinsun qaribnya. Untuk contohnya ini. Kan ini. Ta'rif birrasmi. Al-insan hayawan qabilul ta'allum atau hayawun dohik. Insan adalah hewan yang mampu untuk belajar atau insan adalah hayawan yang bisa tertawa. Itu hayawan itu jinsun qaribnya kan. Kemudian qabilun lita'lim juga dohik itu merupakan kekhususan bagi manusia dan merupakan di luar dari manusia. Maka disebut qabilun lita'lim sama dohik itu khosohnya. Oke. Kemudian terakhir ar-rabi ar-rasmun naqis. Apa itu rasmun naqis? Wa huwa bil khosoh wahda. Kalau rasmun naqis itu dengan khosoh saja. Berarti al-insan apa? Dohik aja gitu. Dohik. Al-insan definisinya dohik. Itu rasmun naqis. Atau biha wabil jinsi. Atau dengan bil khosoh dan juga jinsun ba'id. Contohnya al-insan jauharun apa? Dohik. Al-insan contohnya ini. Kata arifil insan bi annahu dohik saja atau jismun dohik. Oke, atau jismun dohik. Jismun itu apa? Jinsun ba'id. Oke, ingat ya. Ini ana perlu disclaimer juga. Jinsun mutawasid itu sebenarnya jinsun ba'id. Ba'id, tapi ba'id bimartabatain. Bisa ba'id bimartabah wahidah, martabata ini,
dan bisa lasi marotib. Berarti kalau yang jauh paling ujung itu bisa lasi marotib. Jauh dengan 3 tingkatan. Oke. Jismun dohik. Maka jismun itu merupakan jinsun ba'id dan dohik itu menjadi khosoh. Kekhususan. Mungkin agak apa ya, nanti di murojaat. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Harus ada pertanyaan sih. Kalau Halo, yang rosmutam itu dalam kata lain berarti itu jinsul qorib, Sat. rosmutam. Ya, jinsun Dalam tersusun dari jinsun korib dan khosoh. oh, Tersusun dari jinsun korib dan khosoh. Kan ini rosmutam nih, ini dia. Tersusun dari wayakunu ini dia. Ini dia. Mana ini dia? Wayakunu bil jinsil qorib wal khosoh. Wayakunu bil jinsil qorib wal khosoh. Contohnya Pak, al-insan hayawan qabilun lit ta'lim. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Yang sulit untuk mencapai suatu definisi itu definisi yang hatam, itu paling tinggi tuh definisi dengan hakikatnya hatam, definisi analitik sempurna, sulit untuk mengetahuinya. Nah, biasanya kita hanya mengetahui definisi yang rasam. Rasam itu pendeskripsian kan gitu kan, deskriptif. Itu kita gambarkan aja, oh ini gini nih ya. Tapi kalau mengetahui hakikatnya sulit gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? misalkan ini Halo? Sat, di fikih kan as-sholatu hiya ad-du'a, itu termasuk ta'rif yang mana Sat kira-kira? Itu as-sholatu hiya doa. Doa Masuk. itu kan secara bahasa kan. Ah, As-sholatu hiya doa. Kalau cara bahasa itu apa ya? Definisi ya kayaknya kurang tahu sih ya. Apa ya? Definisi as-sholatu doa itu definisi hatam ya. Kalau doa aja kurang tahu saya. As-sholatu hiya doa. Tapi kalau kan doa as-sholatu ini kan bisa banyak kan artinya kan. Bisa secara bahasa dia doa, tapi secara istilahan syariat kan. apa? Istilahan kan aqwalun muftatahatun bitakbir kan, wa muhtatamatun bi taslim. Taslim. Nah, itu kan berarti itu definisinya Di Rosmi kali Sat. definisinya. Ah, Definisi di Rosmi bukan dan. birosmi ya penggambaran. Tapi kan disebut juga hakikat-hakikatnya kan, bagian-bagiannya Benar. muhtatamatun. Nah, sejujurnya itu tadi kata Imam Ghazali aja mendefinisikan sesuatu dengan hakikatnya itu sulit. Mendefinisikan satu dengan hakikat itu sulit. Kita nggak tahu hakikatnya Allah itu gimana. Kita hanya bisa mendeskripsikannya dengan apa? Dengan kemampuan yang kita punya. Karena kita ini makhluk terbatas, akal terbatas, pandangan terbatas dan sebagainya terbatas. Jadi untuk mengetahui sesuatu hakikat esensi itu memang sulit. Kita hanya bisa mengetahui oh yang luar-luarnya aja gitu. Oke. Oke, mungkin sampai sini aja lah ya. Mungkin hazama qadartu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Bang Sam. Semangat, semangat, semangat. Semangat terus Bang Sam. Iya, Ini Sat. fotonya ke lantai antum aja ya. Apa, Sat? Kameranya ke lantai antum aja itu. Oh, iya, Sat. Aman, aman, aman. Jadi Bang, Aman, Sat. Ayo, malis, Sat, malis. hari Kepencet apa malis kita itu. jumpa lagi nih Bang? Senin. Senin, Hari Sat. Senin. Iya. Oke, Oh, mantap kali berarti memang dari mantik tadi, ini ya kan. berarti dari tadi ke Masih lantai, keringat. Sat. Gimana gimana? Iya, iya, aman, aman, aman. Astaga. Kamera Oke, belakang berarti. aman, aman. Hari Senin nih Bang ya. Soalnya Iya, Sat. anak suka kali dengan mantik ini. Oke Bang, Oh, iya. syukron atas ilmunya Bang ya. Kita jumpa lagi Iya, hari Sat. Senin. Ya, Oke, Sat. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.